Ngobrol aja apa gimana? Apa? Ngobrol apa? Nggak ada topik. Ya, let it be lah. Apa sih ya? Apa topik yang lagi panas? AI sih. Apa? Something new? Jadi belakangnya baru? Apa teknologi aku kemarin baru? dengerin podcastnya Yan Lekun. Yan Lekun itu Who is kayak pimpinan bagian AI di Facebook. Petingginya lah ini. Yeah. Dia udah di AI itu udah 20 tahun lebih. Jadi beneran the real OG. OG original. Dan berbeda sama jutaan orang yang menggembor-gemborkan AI. Iya. Dia bilang LLM ini nggak bakal kemana-mana. Oh iya, Iya. walaupun punya meta sendiri itu. Ya, tapi Why? kalau kita mau lebih spesifik lagi, Iya. yang dia maksud transformer based. What is that? Transformer itu intinya Berubah? arsitektur. Oh enggak. Kan transform. Ya, aku juga mikirin Iya, gitu. iya. Dan memang berubah sebenarnya. Cuma berubahnya tidak seperti yang transform seperti yang di seperti heuristik. Seperti Secara fisik berubah gitu enggak? ya enggak, bukan seperti yang kita bayangkan lah. Nah, Kembang lah ya, apa gimana? ya, transformer yang di sini lebih jujur aku nggak begitu ngerti arsitekturnya, tapi intinya kan kalau kita input AI ada prompt, habis itu masuk ke neural network-nya. Nah, terus ada lapisan-lapisannya kan. Ada lapis 1, lapis 2, lapis 3, lapis 4 dan seterusnya. Nah, pas kita masukin ini, ya itu transformnya tuh maksudnya itu. Dari satu token ini nyalain neural yang mana, titik-titiknya jaringannya ada yang nyala di mana aja, sampai akhirnya ada outputnya. Iya. Nah, masalah dari transformer ini Iya. paling gede itu probabilistik. Jadi kalau nih kamu komputer nih, no? Anggap kamu ke McDonald. Ya, Aku komputer terus ke merek. McDonald. Bukan. Gimana? Ada komputer di McDonald. Oh iya, ada komputer di McDonald. Kamu pesan kan? Ya. Kan jelas nih. Kalau di Indonesia belum ada, tapi kalau di luar negeri biasanya Udah banyak ya. ya datang nggak ada kasirnya. Ya, Jadi tinggal mencet-mencet bayar. ya tinggal pencet-pencet nanti Tinggal ngambil. udah. Anggap pencet mau pesan 2 cheeseburger. Big Mac. Ya Big Mac ya wes, Ya, Big Big Mac Mac. yang triple ya. Ya, triple. Big Mac pesan 2. 100% pasti 2 yang muncul. Jelas itu. Pasti kan? Itu namanya deterministik. Itu cuma ada di komputer yang ya komputer digital, yang binary ya digital. Binary ya. Yang 010101. Ya, 101 ya. Nah, itu semuanya arsitekturnya deterministik. Artinya 100% ini atau 0% itu. Itu, ya. Jadi cuma ada ya atau tidak. Nah, ya atau tidak. masalah dari transformer ini itu dia probabilistik. Contoh. Berarti opsinya nggak cuma ya tidak ya. Jadi daripada ya tidak lebih kayak 99% ya. Terus kadang 1% tidak. Contoh. Wow, Biar malah, lebih gampang ya, McDonald nih pesan nih. Kalian ini mau pesan McNugget. Ya. Nih kita shilling McDonald ya, padahal nggak punya saham ya. McNugget. Pesan 10. Kalau pakai yang deterministik, pasti Keluar 10 kamu mau pesan sekarang sampai pesan tahun depan asalkan nggak ada bug di softwarenya. Iya. Tapi komputer itu pasti akan bilang 10. Iya. Tapi kalau pakai AI-nya pakai transformer based tadi, yang nggak cuma dipakai di LLM BTW, yang video atau image ya gambar atau teks semuanya biasanya yang populer pakai transformer. Nah, ini dua. Oke, mungkin satu hari ini semuanya 2. Bu, tadi berapa McNugget? 10 ya? 10. Ya, Jadi anggaplah hari ini ada 1000 order 10 McNugget. Ya. Itu semuanya 10. Oke. Besoknya masih sama 10 terus. Tapi akan ada suatu hari di mana dia akan error. Dan dia menjawab jadi dia beda. Satu order aja. Yang beda. Dari 10 nggak tahu. 11, 100. 11 masih nggak apa. 11, 12. Masalahnya kalau kita lihat ada beritanya dia order aslinya cuma 30. Tapi entah kenapa LLM-nya, jadi ini di McDonald, salah satu cabang McDonald di US ya, itu orderannya dia berubah sendiri. Itu pakai AI? Iya, pakai AI. Jadi AI dibilang gitu,
Ya, agent gitu. Oh, iya. Jadi dibilang aku nggak tahu exactly-nya berapa, tapi yang pasti nggak nyampe ratusan. Terus yang muncul ratusan. Wow. Nah, jadi yang perlu digaris bawain ya. Kalau kita selama ini ngandelin komputer, pesawat pakai komputer kan? Benar. HP pakai komputer. Jadi banyak mobil sekarang juga pakai komputer kan? Ada chipnya, ada komputer. Nah, semua ini deterministik. Jadi jelas. Kita bisa expect jawabannya pasti itu. Kalau kita pencet tombol ini, lampu ini nyala. Yeah. Kalau kita pencet tombol ini, sayapnya apa? Buka. Yeah. Emang udah kebuka sih kalau pesawat. Tapi itu poinnya udah jelas. Nah, yang tak maksud malah mobil tadi. Mobil kan ada sayapnya kadang-kadang. Oh, iya. Anyway. I get it. Masalah dari transformer ini, kalaupun 99,99% dia sesuai yang kita ekspektasi. Sesuai ekspektasi kita. Sesuai ekspektasi kita. Jadi bekerja dengan baik. Tapi ada error rate kan? Anggap error rate 0,1%. Jadi 1 banding 1000. Jadi 1000 ya 0,1 ya. Iya benar. Nah, error rate-nya terlihat kecil. Kamu bisa mengabaikan error rate ini. Ya. Atau bayangin Tesla mobilnya mulus. Jalannya ngerti lalu lintas, bisa ngerem dan sebagainya lah dengan sensor apapun. Tapi error rate 1%, tiba-tiba nabrakin orang. Ada tuh kasusnya 10 orang. Iya, memang. Nah, yang belandang gitu. Iya. Belandang apa? Nabrak. Kayak tiba-tiba ngegas terus kenceng gitu loh. Oh iya. Ya itulah bahasa apa itu nggak tahu. Ya intinya ngegas. Iya ngegas tapi mendadak. Ini tidak terkontrol seperti. Tidak terkontrol ya. Bull. Kalau dikasih bendera merah. Ya. Nah. Ngejar. Ya. Nah itulah. Ya. Nah itulah kenapa transformer itu bukan. Nggak berkembang. Ada batasnya, ada limitnya. Dan kalau AGI akan ada nyata, AGI atau super intelligence atau apapun bahasa marketing yang mau dipakai. Goreng-goreng. Ya. Bukan pasti ya, kemungkinan besar itu base-nya bukan transformer. Apa berarti harus? Nah, nggak tahu. Belum. Salah satu konsep yang aku suka ya, itu namanya world model. Jadi world dunia. Oh iya. Jadi daripada kan selama ini transformer kan dia pakai data digital. Yang penting datanya banyak, taruh aja. Semoga jadi. Semoga iya. Semoga makin pintar. Dan nyatanya tidak seperti itu. ChatGPT O3 ya. sama O4, dua-duanya reasoning kan. O4 itu lebih baru, tapi lebih bodoh. Iya, kasarannya lebih bodoh. Di benchmark itu dia di bawah O3. Nah, jadi memang tidak semudah itu. Ada batasnya itu dan sudah mulai terlihat batasnya dan dari situ ada batasannya sudah mulai kelihatan gitu. Nah, kalau world model dia pakai data dari dunia nyata. Live apa enggak harus? Enggak harus live, tapi nah ini dunia nyata nih maksudnya gimana? Iya. Karena kita kan nggak bisa konversi dunia nyata dibuat digital kan harus ada alatnya, kamera atau audio. Iya harus. Atau ya harusnya dongnya live dong, nggak harus berarti. Nggak harus live, kayak rekaman video pribadi. Iya. Video pribadi maksudnya bukan yang aneh-aneh ya, maksudnya video keluarga gitu. Nah, nih. Data yang ada di internet itu kan ada banyak banget. Dan kalau kamu tahu itu ada surface web, deep web, dark web. Dark web, ya. Yang selama ini dipakai untuk train AI itu cuma surface web. Surface. Ya, yang... Dan mungkin sebagian di web. Nah ini mending dibagi dulu kan apa itu. Surface web itu data yang tersedia publik. Contoh. Banyak di Google lah ya. Ya di Google muncul itu surface. Terus artikel blog di Medium, di Substack atau riset jurnal itu yang dipublikasi semuanya itu publik dan bisa diakses publik. Kalau di web itu data pribadi yang ada di cloud. Contoh kamu foto terus di backup di Google Foto. Benar. Atau YouTube kamu upload terus dibuat private. Ya. Terus Google Drive ya semua datamu di Google Drive itu masuk ke deep web. Atau Instagram kamu private. Ya. Nah itu udah jadi deep web. Jadi private akun doang ya? Iya. Oke. Karena nggak bisa diakses publik kan? Iya benar. Pokoknya selama nggak bisa diakses publik,
datamu pribadi, tapi online Itu udah masuk. ya Oke. udah masuk di web. Kalau surface web tadi sekitar 5% ya. Terus di web ini 95%. Nah, Wow. jadi berapa kali lipat itu? 5 kali 19, hampir 20 kali lipat lah. Hampir 20. Dan selama ini kita training pakai di 5%. Jadi ada data yang tidak terlihat sebesar itu Oh ya, dan belum dipakai. Dan kalau mau dipakai tentu saja itu pelanggaran privasi. privasi. Ya jelas. Kita kan ada peraturannya lah. Kayak di Ya, Indonesia untungnya ada perlindungan data pribadi. Kan itu semua data pribadi di web. By definition itu data pribadi yang tidak boleh diakses publik. Ya. Terus kalau di Eropa ada GDPR. Kalau di Amerika nggak tahu apa. Terus ada yang ketiga dark web. Nah kalau ini kecil banget di bawah 1%. Dan ini internet yang cuma bisa diakses Pakai oleh Onion. Software. Iya, Tor. Iya, kamu tahu ya. Pakai Tor. Tor Onion. Iya. Ya, Onion. Apa namanya? Onion routing. Aku lupa T-nya apa. Intinya itu dark web harus ada software sendiri, ada aplikasinya sendiri, ada jaringannya sendiri yang memang udah berbeda lagi sama ClearNet, Clear Web. Surface web. Ya, udah beda jaringan lagi dan itu isinya kebanyakan buruk, cuci uang, human trafficking. Human trafficking. Ya, Tembak menembak senjata tajam. oh ya, itu juga ada Ya. penjualan senjata. Organ. Tapi memang Ya. sebagian lagi untuk jurnalis. Wow. Jurnalis. Ada. Namanya ProPublica. Itu jurnal lebih negatif apa enggak? Facebook itu ada di dark web. No. Kamu bayangin di Iran, Iya. internet diblok. Kamu jadi reporter di sana. Terus pakai apa? Tor, pakai dark web. Oh yes. Kamu di Syria lagi perang. Ya, internet Semuanya diblok. susah diblok. Kamu lagi di Afrika, negara yang ada diktatornya. Internetnya semuanya diblok. Iya, VPN semuanya nggak boleh masuk. Benar. Nah itu pakai Tor. Oh iya. Tor itu ntar bisa numpang. Dalam kutip. Tornya kadang diblokir juga. Jadi kamu harus numpang dulu. Routing ke, anggaplah kamu di Afrika. Mungkin routing ke Madagaskar. Mungkin routing ke Sri Lanka. Nah terus baru masuk ke Tor. Karena tornya sendiri udah diblokir sama negara. Oh iya. Nah itu fungsinya dark web yang sebenarnya itu VPN cuma nggak ngaruh berarti kalau di blok-blok gitu. ya kalau pakai Tor enggak. Kalau VPN. Kalau VPN ya sebenarnya udah bisa. Cuma kadang VPN-nya sendiri kan diblok. Oh iya. Yes. Ya, oke AKD. Itu. AKD. Oh iya. Kalau saya jujur aku silakan di cross check. Iya. Bukan ahli networking. Iya, kalau ini di Anyway itu ya. Jadi ada deep, ada surface, ada deep, ada dark. deep dark. Nah, AI ini selama ini baru di training di surface. Yang 5% which Iya, is- cuma 5%. Oke. Dan kalau kita mau unlock di web itu susah banget. Kenapa? Regulasinya susah. Kalaupun kita mau masuk pakai kriptografi memang ada bisa. Namanya homomorphic encryption. Kalau kamu tahu Apple itu kan Yang iPhone. tangan jari itu. iPhone. Ya, jadi iPhone di kok jari? Enggak ya? iPhone di galeri itu kadang bisa nyari teks atau nyari kategori. Oh iya, udah Nah, terkategori kan kita. Itu semuanya itu Iya. memang online. Tapi terenkripsi. Jadi Apple sendiri nggak bisa ngeliat galerimu. Oh, oke. Nah, itu AI BTW. Oh, termasuk AI lokal. Iyalah. berarti ya? Kan Lokal berarti. AI yang Apple. image kan? Image, iya. Yang image recognition. Nah, cuma itu pertama modelnya kecil. Bukan large model, bukan large language model. Dan itu cuma terbatas ya kalau 1-2 foto bisa, tapi kalau video Wah, ya panjang tuh. Yang analisanya Terus, susah. Ya. mungkin nggak bisa scale segede ChatGPT, nggak bisa scale segede OpenAI atau Meta. Ya, banyak tantangannya lah kalau mau enkripsi. Masalahnya homomorphic encryption itu yang paling cepat, yang aku tahu ya, itu 100 detik. 100 detik dalam arti, Lama ya? bentar, misal nih, mau proses, mau enkripsi foto. Kamu bikin folder di HP itu kan enkripsi kan langsung, set, Enggak. 1 detik selesai. Ya sih. Tapi kalau pakai itu, homomorphic encryption yang full, 100 detik. Jadi 100 kali lipat lebih lama. Iya. 1,5 menit lama lah itu lah. Bayangin mau pakai itu untuk training AI. Training aja udah berat banget. Lama, iya berat banget. Iya. Jadi itu nggak applicable.
Makanya sekarang solusi yang biasanya didorong itu pakai synthetic data. Sintetik. Iya. Jadi data yang udah ada di random, setnya pakai apa? Aku nggak tahu detailnya. Yang pasti data yang udah ada dibuat ke data baru. Misalnya ini ada orang, Iya. tangannya angkat tangan lah. Angkat tangan. Yang angkat tangan kanan. Ya. Tapi kita nggak punya data orang yang angkat tangan kiri. Ya udah, tinggal dibuat random di mirror atau apalah. Aku nggak tahu algoritma yang dipakai ya. Tapi intinya dari data yang udah ada dibuat ke data baru. Oh. Nah, apakah ini berguna dengan baik, bekerja dengan baik? Ya, tapi belum scale. Udah ada berarti. Udah, contohnya kayak biasanya robotics yang pakai ini. Karena data terbatas kan? Iya. Data terbatas, data video, ada data 3D, animasi terbatas, bukan animasi. Apa? Spesial. Ya. Apa spesial? Spesial apa? Spesial? Space. Oh, space. Iya, tempat-tempat. Spesial. Ya, dan dipakai sama Nvidia. Dia bikin simulator digital. Namanya Omniverse. Jadi robot kan biasanya kalau mau training kan harus fisik kan. Ya. Nah, Training harus fisik. tapi kalau itu software dari robotnya itu masukin ke Omniverse itu. Nah, nanti disimulasi. Dan simulasinya bisa paralel. Terus sama apa tadi ininya ke sistem robotnya gimana? Konversinya. Heeh. Ya itu softwarenya. Kan di robot ada software. Iya. Nah, softwarenya masuk situ. Nah, masalahnya itu, sesuai yang kamu tanya, kenapa itu nggak begitu? Kan di luar robot. Makanya itu. Iya, aku yang bingungnya itu. Nah, simulasi di dunia virtual ini itu enggak kayak misalnya nih, robot kan sensornya macam-macam. Jujur aku nggak begitu ngerti. Jadi kita thought experiment aja. Sensor kan macam-macam di robot. Mungkin ada lidar, mungkin ada kamera biasa, mungkin ada motoriknya ada macam-macam. Nah, kalau masuk ke dunia virtual ini, Omniverse tadi dari Nvidia, apakah bisa? Harusnya kan beda kan? Nah, I don't know. Ya makanya itu. Training di dunia di dunia virtual terus ntar di nganuin lagi kan menurutku ya itu beda ya. Iya, intinya ya. Ini sensor yang aku masih penuh pertanyaan ya. Sensor di dunia nyata ini apakah bisa sinkron dengan simulasi sensor di virtual itu? Dunia virtual. Iya. Nah, tapi ide dari world model ini masih masuk akal. Nah, itu masuk akal gimana? Kayak gini. Ketika kamu mengerti world, ketika kamu mengerti dunia, kamu harusnya bukan kamu ya. AI. Ketika AI mengerti dunia, harusnya mereka nggak bakal bikin kesalahan kayak strawberry airnya ada 2 atau 3. Harusnya kalau udah tahu. Jadi kayak mereka. Iya. Kalau kamu minta gambar image generation ya, dari ChatGPT, dari DALL-E, kamu minta, kadang dia nggak ngerti. Kenapa? Karena dia itu cuma ini ada token-token nih. Input nih, anggaplah apa? Ayam kepala sapi. Nah, ayam kepala sapi itu bukan dia ngerti apa itu ayam, apa itu kepala, apa itu sapi, tapi dipecah ayam kepala sapi. Oke, itu per token namanya. Jadi dari kata dipecah dari token, masuk ke dalam neural network-nya itu, random. Nah, muncullah di situ. Kadang jadinya beneran ada kepala sapi, tubuh ayam, kadang ayam, terus ada kepala, terus ada sapi. Kadang ada. Nah, itu nanti acak random. Kamu nyoba lagi, tergantung dari kan bisa. Setnya kamu buat randomisasinya tinggi atau rendah itu kan bisa. Iya. Nah, nanti muncul macam-macam. Dan dia nggak ngerti apa itu ayam, apa kepala, apa itu sapi. Jadi memang perlu mungkin perlu sistem baru yang lebih deterministik atau justru deterministik. Jadi kamu tanya berapa kali pun jawabannya itu. Tapi kalau kayak gitu kreativitasnya hilang. Iya, harusnya iya. Jadi kalau kalau deterministik. Jadi mungkin tetap probabilistik seperti manusia kan. Manusia disuruh gambar ayam, kadang ada yang kepalanya bulat, ada yang kepalanya sesuai kepala ayam, ada yang kepala segitiga. Tapi mereka mengerti apa itu ayam, poin itu. Iya. Jadi punya paham konsep sesuai dunia nyata. Iya. Lalu baru probabilistik suka-suka seperti Transformer. Iya kan cara kerja sistemnya itu kan bener tuh kayak neuron di otak manusia katanya kan itu. Nah, tinggal itunya kan
AI-nya tuh harus tahu kalau ayam tuh gimana, kalau sapi gimana. Kalau manusia kan tahu, tinggal ntar outputnya gambarnya beda-beda, mungkin iya di situ letak kreativitasnya kan. Kalau sebenarnya emang ya ayam bentuk ayam macam-macam kan. Iya iya. Kalau cuma ya atau tidak ya hilang berarti. Nah, ya, setuju. Memang itu. Tapi kalau kamu belajar cara kerja AI, sebenarnya udah mirip sama manusia. Iya ya, aku pernah denger yang ya itu bener kayak satu pecah neuron tuh kon. Kalau kita manusia kan kalau kita belajar ayam, ngeliat ayam nih. Sekarang ayam temanya ayam terus. Tadi ayam. McDonald, sekarang ayam. masih ayam. Ayam ya. Kamu kan nggak ngeliat, oh itu ada paruhnya, oh itu ada kepalanya, Jengger. ada matanya, ada jenggernya, ada kakinya, dan seterusnya baru, oh itu ayam. Tapi kan kamu ngeliat, oke Sekilas itu doang. kata orang tua saya itu ayam. Terus ini, oh ini masih mirip ayam, berarti ini ayam. Dan ayam. Sampai kamu setelah ngeliat satu ayam, oh ya, ayam tuh kayak gini kira-kira. Mungkin ada ayam potong yang jadinya lebih gemuk, mungkin ada ayam yang ayam cemani hitam ya. atau ayam apa lagi, aku bukan ahli ayam. Tapi AI itu cara kerjanya kurang lebih kayak gitu. Jadi ya mereka datanya banyak. secara teori mengerti dunia, cuma secara praktis tidak mengerti. Susah sih. Ya. Oke. Tapi terlepas dari itu ya, anggaplah Transformer memang breakthrough yang bakal ada 10 tahun ke depan. Anggap kita nggak ada software breakthrough yang lain, cuma perlu efisiensi, scale up. Hardware semuanya lanjutin terus, beli miliaran dolar. Terus ya besok nanti parameter jadi 1 triliun, 2 triliun, 10 triliun, 100 triliun, I don't know. Anggaplah seperti itu. Oke. Lupa mau. Apa menjadi utopia? Apa IGN? Oh iya, thank you sudah nyambungin. Ada website namanya AI strip 2027.com. 2027 2027. Iya. Ya. Jadi itu yang buat I don't know, beberapa researcher AI lah. Nah, dia bikin grafik, terus ada grafiknya. Oh, ini kalau skeptis, AI itu pertumbuhannya segini. GDP dunia itu pertumbuhannya 10% per tahun. Kalau optimis, ntar bisa 30-40% per tahun. Itu websitenya itu, dan orang-orang melihat itu dan Optimis ya, tentu saja optimis. Kan tinggal ini ada garis lurus, apa ini ya lurusin aja. Gak eksponensial yang gini nggak? Mau eksponensial mau lurus, pokoknya lanjutin aja kan garisnya. Ya. Nggak ada turun, apa itu turun? Iya harusnya gitu sih. Turun. Dan herannya ya, aku kan orang di luar, oke? Jadi mungkin aku yang paling salah. Tapi aku ngelihat ada banyak AI enthusiast, researcher, founder, apapun itu yang kerja di industri AI, ya. yang mendukung AI 2027 ini. 2027 tinggal 2 tahun betul. Iya nggak lama. Nggak lama, jadi jadi udah Juni loh. Tinggal dan itu kalau kamu lihat websitenya itu optimis banget berarti. Over malah kata kamu. Kalau menurutku over sih. Masalah gini, AI itu kan promisnya kan produktivitas naik, manusia akhirnya nggak perlu kerja habis-habisan, apalagi dibantu dengan robot dan seterusnya. Ya. Oke, mulai dari lihat dari GDP dulu aja. GDP growth dari 2023 sampai sekarang, 2023 itu ChatGPT 3.5. Jadi ketika mulai booming. Baru ya? Ya, mau awalnya ya. Stagnan. GDP growth stagnan. Mana? Lah, ya ini yang mana AI produktif mana? Oh iya, yang itu mana? Katanya mau produksi. Katanya GDP growth 10% global. Mana? Terus katanya bakal ada pengangguran massal. Oh, GPT-nya aja masih dilimitin kok. Unemployment rate turun. Itu bukan karena GPT, bukan karena teknologi. Unemployment rate turun. Unemployment. Oh, pengangguran turun. Iya, pengangguran turun. Mana katanya pengangguran naik? Katanya bakal digantikan AI. Mana? Tunjukkan. Satu-satunya yang naik. Pengangguran malah turun? Iya, itu dari ChatGPT 2023 itu turun.
Walaupun turunnya nggak signifikan. Jadi memang kurang lebih stagnan lah. Dunia BTW. Iya, dunia. Lalu kalau aksesnya mungkin akses ini. Akses sudah publik. Iya benar sih. Publik. Kamu bilang bayar gimana? Udah gratis gitu kok. Iya. 400 juta. Lah ya, mungkin limit lah ya. Di limit. Tapi kan udah. Iya. Setidaknya udah bisa dipakai semua orang gratis. ChatGPT-4. Iya. 4.0. That user ChatGPT itu 400 juta. Wow. Jadi udah banyak ya. 5% dunia? Iya. Berarti emang nggak ngaruh ke GDP growth ya emang ya. Pertama mungkin delay. Mungkin delay nggak langsung. Jadi mungkin 2025 kan GDP growth itu kan biasanya diukur Juni. Jadi akhir bulan ini harusnya ada datanya. Cuma kalau menurutku pribadi ya, orang-orang pakai ChatGPT bukan untuk hal produktif sih. Itu bisa jadi pertanyaan-pertanyaan yang konyol aja biasanya terus. Kalau kita lihat orang kan ChatGPT ini kan ChatGPT, Claude dan lain-lain itu kan model dasarnya. Yeah. Terus ada aplikasi yang berdasarkan modelnya itu kan. Contoh Cursor. Cursor itu vibe coding. Jadi kamu nggak perlu tahu promptingnya. Bukan prompting. Nggak tahu pengetahuan untuk coding. Iya. Tapi bisa coding. Tinggal minta AI untuk bikin. Tapi kalau kita lihat yang top itu paling role play. Apa? Role play ya. Buat orang-orang espian. Ya. Settingan. Yang paling top itu. Yang produktivitas ya paling vibe coding. Selain itu apa? Vibe coding. Oh ya coding, iya. Biasanya paling coding. Ini mungkin bantu kan? Apa? Yang summarizer. Yang untuk bikin simpulan dari podcast atau YouTube. Itu Gemini ngaruh banget itu. But ya mungkin video mungkin bisa jadi kan? Orang-orang konten kreator sekarang yang tak lihat. Oh iya, udah mulai banyak template-nya yang pakai AI. Video AI. Iya. Jadi mungkin delay, mungkin. Delay, ya bisa jadi. Atau tidak sama sekali. Kalau tidak sama sekali sepertinya terlalu jauh sih. Karena aku sendiri juga pakai AI, walaupun itu dia. Tidak kayak gini. Orang-orang yang aku tahu, yang pintar banget, daily drivernya udah ada AI. Di software. Daily driver maksudnya tiap hari dipakai. Tiap hari pakai, iya. Untuk coding iya, untuk brainstorming iya. Jadi sehari-hari pertanyaan-pertanyaan apa? Ini worst case ya. Ya. Kalau kamu udah pinter, kamu tambah pinter, tambah produktif pakai AI. Tapi sayang kalau kamu bodoh, kamu pakai AI untuk yang konsumtif dan iya, malah jadi bodoh. Ya masa pertanyaannya bodoh kan harus ngimbangin sama orang ya. Iya. Gini kan AI kan ada ini ya toh personalization toh. Iya, kan belajar dari history percakapan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya mesum apa ya keluarnya gitu. Iya. Dan kalau kamu tahu ChatGPT 4o yang paling 4o atau 4. Pokoknya salah satu ChatGPT model paling baru itu namingnya busuk banget memang. Namingnya harusnya dibuat unik gitu. Kayak Gypsy kan V3, R1. Paling nggak hurufnya beda. Ini dua-duanya cuma taruh depan belakang. Anyway, pokoknya ChatGPT salah satu update yang paling baru udah ditarik memang. Sempat jadi penjilat. Penjilat dalam arti kamu tanya sesuatu, misal apakah seperti biasa aku ambil agama yang sensitif. Apakah agama Kristen benar? Dia langsung menjilat agama Kristen. Oh. Enggak. Tapi kalau mau tanya apakah agama Islam benar? Langsung menjilat agama Islam. Padahal AI yang biasanya bentar. Yang biasanya apakah agama X benar atau tidak? Nah, dia nanti jawab saya tidak memiliki, tidak kesadaran apa itu kan. Ya, biasanya tidak memiliki kesadaran atau tidak memiliki keyakinan. Kayak apa tiap orang keyakinan beda-beda. Jadi nggak menjilat kan, netral kan? Netral, nah, itu menjilat. Oh ya. Ya. Wow. Jadi buruknya apa? Oke, kalau agama mungkin tidak terlalu besar. Bayangin kamu di Amerika mulai muncul, kamu baru lihat transgender di mana-mana, terus kamu tanya AI, apakah LGBT benar? Nah, sepertinya aku ingin menjadi trans. Apakah aku harus trans? Langsung. Let's fucking go. Jadi, jawabnya gitu. Ada istilahnya namanya psychophantic. What it is? Basically penjilat. Oh, iya. Keren kan namanya kan? Lebih kelihatan sangar. Ya. Dan
Intinya dia mengafirmasi apa yang sudah kamu believe. Iya ya. Diain lah ya. Iyain. Jadi iyain. anggaplah kamu sosialis, ya udah sosialis. Kalau kamu kapitalis ya sudah, nanti dia ngikutin kapitalis. Dan dia nggak akan berbalik sampai kamu tanya dia untuk menjadi dirinya sendiri. Bukan, untuk disprove. Misalnya kamu kapitalis nih. Kapitalis itu yang terbaik, bener kan? Nah, terus dia bener-bener terus tokoh-tokoh kapitalis masukin. Tapi sebenarnya aku suka marxisme walaupun ada sebagian aja. Nah, nanti baru dia balik. Dan itu kan critical thinking. Ini untung kemarin udah dibahas ya. Itu kan critical thinking, disprove itu orang-orang IQ ada 100 ke atas yang bisa. Karena susah kalau mau disprove. Karena orang tuh paling enak tuh udah believe sesuatu ya udah enak di situ. Kalau hal-hal negatif juga gitu. LGBT juga jilat. Sebenarnya apakah LGBT buruk dia langsung gitu apa? Nah, itu aku nggak tahu. Tapi yang aku baca, karena aku belum sendiri nggak nyoba, karena ChatGPT ngambil data aku banyak banget. Aku udah cerita dan aku nggak mau pakai ChatGPT lagi. Sekarang aku pakai yang lokal, hyperbolic. Nggak tahu, tidak tahu. Hyperbolic itu dia nge-host online, tapi nge-host AI yang open source. Oh, yang ya. Ya, pokoknya ada namanya hyperbolic itu nge-host AI open source. Jadi ChatGPT nggak ada jelas. Karena dia open AI tapi tidak open. Itu sih. Oke. Penjilat. Nah, itu kenapa kita perlu open source AI yang benar-benar open source. Biar nggak ada kayak gitu. Jadi kita ngerti, ini kan pasti ada alasannya. Kenapa dia bisa jadi penjilat kayak gitu? Apakah di kodenya, apakah di trainingnya, datasetnya? Kita kan nggak tahu, tapi karena semuanya close. Kalau open, publik bisa ngelihat, mungkin bisa diaudit juga. Iya, saling memperbaiki, saling update. Dan ya untungnya udah ada beberapa AI open source yang terakhir itu Prime Intellect. Prime Intellect itu dulu cuma 10B, sekarang parameter udah 32. Wow. Desentral. Open source desentral. Ya, Intellect. Iya. Intelek di dalam telek. Kucing. Iya. Itu sih. Nice. Itu sih. What else? Wes, berapa menit? Lupa waktu. 32. Close. Ini udah siapa lagi?